Hai, selamat sore kepada Bapak dan Ibu sekalian di Yayasan ALS Indonesia. Pada sore hari ini, hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, saya membuat video ini secara singkat karena saya mendapat WhatsApp pribadi dari salah satu pasien ALS yang berada di luar Jakarta, di mana kebetulan PALS atau Person with ALS ini mengalami sering sekali sesak nafas dan sudah beberapa kali opname. Mungkin supaya bermanfaat, saya pikir bahwa ada baiknya saya bahas dalam video ini. Gejala sesak nafas seringkali didapatkan pada pasien ALS. Kita tahu bahwa ALS ini adalah suatu penyakit yang menyerang syaraf dan otot, di mana akan terjadi kelemahan pada otot-otot, termasuk otot-otot pernafasan. Nah, kita tahu pada keadaan normal bahwa dada itu harus bisa mengembang dan mengempis pada saat seseorang bernafas. Pada saat kita menghirup nafas, kita mengambil oksigen, dinding dada akan mengembang, dan kemudian kita akan membuang nafas, di mana dinding dada mengempis dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, pada pasien ALS di mana sudah terjadi kelemahan otot-otot nafas tersebut, akan terjadi gangguan dalam menghirup nafas, mengembangkan dada maupun mengempiskan dada dalam membuang karbon dioksida tadi. Nah, kondisi ini disebut sebagai suatu keadaan hipoventilasi. Hipoventilasi ini tidak selalu diawali dengan sesak nafas. Biasanya pasien akan mengeluh, mengapa ya kok saya sekarang sering capek, lelah sekali rasanya daripada dibandingkan biasanya. Baru beraktivitas sedikit saja sudah rasanya capek sekali. Nah, hati-hati, ini juga bisa menjadi suatu awal dari kondisi hipoventilasi tadi. Seiring berkembangnya perjalanan penyakit di mana otot dada akan semakin melemah, maka keadaan hipoventilasi yang tadinya masih bisa teratasi akan mulai sulit untuk dikompensasi oleh pasien. Disinilah kadang-kadang pasien merasa sesak nafas. Oleh karena itu, pasien ALS yang sudah mengalami gejala sesak nafas kadang-kadang memang harus ditangani sesegera mungkin. Dimana di sini pertama-tama biasanya jangan tunggu sampai pasiennya sesak, Bapak dan Ibu. Tetapi kenali dulu apakah sudah ada gejala hipoventilasi tadi. Apakah pasien misalnya sudah sering mengeluh sangat capek, lelah dibandingkan biasanya. Kemudian yang kedua, dia sudah mulai sering mengeluh tentang rasa nafasnya terasa pendek, tidak enak di dada. Kemudian bila tidur malam hari, dia harus menggunakan bantal untuk mengganjal kepalanya supaya lebih nyaman. Hati-hati. Jadi jangan tunggu sampai pasien benar-benar sesak baru dibawa ke dokter. Untuk itulah pentingnya pasien ALS dibawa kontrol rutin ke dokter spesialis syaraf dalam interval 2 atau 3 bulan tergantung dari kondisi Bapak dan Ibu masing-masing. Baiklah, lalu dok, kalau saya bawa ke dokter, sebenarnya apa yang dikeluhkan? Katakan pada dokternya bahwa ini adalah pasien ALS yang kayaknya sih dok udah ada mulai kena otot nafas atau enggak ya. Maka dokter perlu melakukan pemeriksaan fisik. Bisa melakukan chest expansion test, di mana dilihat apakah kemampuan mengembang kempisnya, atau bila mau secara objektif bisa dengan minta dokternya untuk melakukan pemeriksaan spirometri untuk melihat apakah betul secara angka ada gangguan nafas tadi. Nah, kemudian kalau memang ternyata betul memang ada masalah nafas, juga dilihat adakah penyakit lain selain ALS, misalnya infeksi atau pneumonia atau radang paru-paru. Tentunya hal ini harus diatasi. Radang paru-paru atau pneumonia bukan karena disebabkan langsung dari penyakit ALS. Bisa karena misalnya ada pasien ALS yang dengan kesulitan menelan, di saat dia makan dan minum ada sedikit makanan minuman yang masuk ke rongga paru-paru. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi. Bila dokter sudah melakukan pemeriksaan fisik, bisa dengan chest expansion test atau spirometri atau ronsen paru, disitulah dokter bisa menilai bahwa oh ternyata kelemahannya sesak nafasnya memang bukan karena ALS misalnya, tapi karena ada infeksi. Maka infeksi akan diatasi dengan antibiotik, kemudian dengan memberikan obat-obat pengencer dahak dan lain-lainnya dengan terapi uap. Tetapi bila memang betul kelemahan sesak nafas tadi karena ALS, disinilah bahwa Bapak dan Ibu pasien ALS memiliki option untuk memakai BiPAP atau mesin NIV. Apa sih dok yang dimaksud dengan BiPAP?
BiPAP ini adalah seperti mesin portable ya Bapak dan Ibu. Dia menjadi seperti fungsinya mengembang dan mengempiskan rongga dada pada pasien ALS. Bentuknya seperti mesin portable yang ada seperti ada masker yang bisa dipasang di wajah. Jadi tidak ada yang dilubangi atau apa, tidak, hanya seperti menggunakan masker. Dan biasanya pasien ALS yang memilih mencoba BiPAP, dia akan menggunakan alat ini biasanya pada tidur dulu selama 4-6 jam. Nah, bila nyaman, pasien boleh bebas menggunakan di saat siang hari. Nah, kemudian bagaimana bila pasien menolak menggunakan mesin BiPAP? Tidak ada pilihan yang salah atau yang benar, yang pasti tolong dirundingkan dulu dengan pasiennya. Nah, kemudian ada nggak sih yang bisa kita kerjakan kalau misalnya pasien sedang sesak nafas misalnya? Pastikan bila pasien duduk di kursi roda, posisi seperti kalau dulu guru saya Dr. Loh bilang duduk seperti permaisuri atau raja yang agung, di mana maksudnya tangan itu dibuka lebar dan ditaruh di atas sandaran kursi roda dan dadanya ditegakkan seperti ini Bapak dan Ibu. Ini membantu untuk mengembang kempiskan rongga dada. Kemudian juga lakukanlah breathing exercise di mana pasien diminta untuk menarik nafas sedalam-dalamnya, lalu hembuskan seperti meniup, seperti itu. Latihan breathing exercise ini bisa dilakukan sekitar sesering-seringnya Bapak dan Ibu dalam satu hari. Jadi mungkin kalau saya boleh rangkum untuk tadi Bapak Ibu yang sudah memberikan WhatsApp saya pribadi, bila memang pasien ALS sudah sering sekali sesak nafas, pasien memang harus dibawa ke dokter dan minta dievaluasi apakah pernafasan saya ini, sesak nafas yang saya keluhkan ini memang karena otot dada saya yang lemah, bisa karena ALS, atau sebenarnya saya ada infeksi. Nah, kalau memang karena, untuk membuktikannya, boleh diskusikan, tolong lakukan pemeriksaan, misalnya spirometri atau chest inspection test, untuk secara objektif melihat benar nggak otot-otot dadanya sudah lemah. Dan kalau memang ternyata otot dadanya sudah terkena ALS, diskusikan dengan pasien. Bapak, Ibu, gimana nih? Misalnya, ini kan otot dadanya sudah agak kurang baik, jadinya ngirup oksigennya susah, mengeluarkan karbon dioksidanya susah. Bapak, Ibu mau coba nggak dengan mesin BiPAP? Seperti apa sih mesin BiPAP? Gitu kan, cuma seperti masker kok, dipasang di sini. Awalnya pada saat tidur, nanti mesin itu bekerja dengan mengempiskan rongga dada, gitu. Tetapi yang pasti keluhan sesak nafas harus dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter, di mana dokternya betul-betul mendengar ke Bapak dan Ibu dan memeriksa dadanya, memeriksa otot-otot dadanya, dan juga bila perlu dengan spirometri. Demikian Bapak dan Ibu, video singkat ini saya putuskan untuk membuat video ini karena supaya lebih mudah dibandingkan saya mengetik di WhatsApp. Terima kasih, happy Sunday.